Puji Tuhan, Bapak Ibu, siang hari ini kita akan sama-sama ibadah. Saya percaya saya disuruh Tuhan untuk, saya kemarin bilang, yang kamu yang khotbah ya, tapi istriku bilang begini, ustalah kamu ya yang sing khotbah yang, ini kamu lagi kenceng-kencengnya. Oh ya wis lah, manut aja sama istri Bapak Saudara. Nah, saya percaya it's time to healing. It's time to healing. Siang hari ini saya percaya ini waktunya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Anda dan saya. Yang percaya ini setuju katakan amin. Karena begini. Kenapa saya bisa tangkap itu? Karena waktu tadi nyembah juga saya melihat ada sesuatu terobosan, pintu itu jebol dalam nama Yesus. Saya waktu main bass gitu kan, Yefta lagi benerin sound, saya yang main bass tadi pas nyembah. Nah, hari Selasa ya, saya itu ketemu Pak Riza di Westin apa ya, 4 Point ya, karena Pak Riza suruh kita belajar multimedia. Bapak Saudara, saya dihubungi oleh Cindy, anaknya Pak Hongce, bilang begini, Om, papaku, itu kamu yang WA ya, papaku kritis atau gawat gitu ya, karena berapa hari nggak bisa bangun. Saya bilang nanti besok pagi aja ya tak doain, aku masih ada perlu sama Pak Riza. Saudara, pagi karena sudah berapa hari nggak BAB ya toh, nggak bisa bangun, nggak bisa makan. Saya doain pagi itu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara, habis itu ada WA sampein begini, puji Tuhan Pak Gem, sudah bisa BAB, sudah bisa makan, sudah bisa bangun. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya siang hari ini Yesus hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Waktu saya tadi prepare khotbah ini, saya review lagi, saya prepare lagi, Tuhan bilang, Fed, siang hari ini aku mau datang. Aku mau hadir di tengah-tengah umatku. Aku ingin melawat, menyembuhkan, memberkati mereka. Saudara siap? Bapak Saudara, karena seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa Yesus itu selalu ingin berbelas kasihan hidup kepada saudara dan saya. Amin. Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga ditelepon oleh beberapa jemaat Tuhan, beberapa kenalan Bapak Saudara. Saudara itu sudah gawat di ICU ya karena COVID. Saya cuma berdoa dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Aku patahkan setiap roh maut dalam nama Yesus, yang hari ini engkau sembuh. Bapak Saudara, puji Tuhan, semua yang didoakan gak ada yang lewat. Semuanya sudah pulih, semuanya sudah sembuh. Makanya Tuhan sampaikan, it's time to healing. Ketika kita sudah melewati beberapa fase ini, sampai Maret, sampai saya apa yuk? November sampai Maret berapa bulan? 8 bulan. Dan saya percaya hari ini saudara 8 bulan kita semua melewati masa pandemi ini. Saya percaya COVID akan selesai. Saya percaya saudara, ini waktunya, it's time to healing. Untuk menyembuhkan. Saya percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya buat saudara dan saya. Mari sama-sama kita buka di Markus. Ada saudara saya dari Bali, saya forward. Bro, tolong forwardkan ke teman-temanmu yang sakit. Iya mas. Saudara, iya mas. Dia forward ke teman-temannya yang beberapa waktu lalu sakit kanker usus, saudara. Dan saya percaya walaupun enggak offline, walaupun online, live streaming, kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Saya percaya ini time to healing. Waktu saya doain kakak saya kanker, Bapak Saudara sudah gundul, sudah dia bilang, aduh, sudah nggak kuat pamit, mau pamit. Saya bilang, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kamu. Puji Tuhan, sekarang rambutnya tumbuh, ya, wis ketel maneh, luar biasa, Bapak Saudara. Nah, Markus. Beberapa waktu lalu saya khotbah tentang Injil Sinoptik, Injil Sinopsis, Bapak Saudara. Karena Injil Sinoptik itu mencatat apa yang dilakukan Yesus dan apa yang dicatat di Matius, apa yang dicatat di Markus, apa yang dicatat di Lukas, apa yang dicatat di Yohanes. Semuanya menyatakan sama bahwa Yesus ketika dia mengajar, dia bukan mengajar seperti ahli Taurat, tapi dia mengajar dengan penuh kuasa.
Amin. Itulah yang membedakan Yesus dengan ahli Taurat. Ahli Taurat ngajar ngomong tok, Bapak Saudara. Ngomong tok tapi nggak ada kuasa. Tetapi ketika Yesus ngajar ada kuasa. Dan saya siang hari ini saya rindu mempertemukan Anda dengan Tuhan Yesus. Dan Anda mengalami Yesus secara pribadi. Amin. Bapak Saudara. Markus pasal yang ketiga. Perikopnya di situ adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bapak Ibu, hukum Taurat diberikan Tuhan kepada Musa, lewat Musa kepada bangsa Israel. Karena pada hari Sabat semuanya harus berhenti. Sehingga orang Israel, orang Yahudi pegang itu kuat-kuat. Orang Yahudi itu kenceng Bapak Saudara pegang Tauratnya. Mereka nggak mau geser, mereka taat dengan Taurat itu. Tapi lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal hukum Taurat bilang nggak boleh sembuhin orang hari Sabat. Tapi lihat hatinya Yesus. Dia lakukan itu karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Dia lakukan itu. Walaupun harus melanggar Taurat, dia lakukan itu, Bapak Saudara. Pasal 3 ayat pertama saya baca. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kalau sekarang orang yang mati sebelah tangannya itu apa ya? Stroke. Ya, saudara, stroke. Ada yang di sini mau sembuh dari stroke atau habis? Oh, puji Tuhan Bro Riki, luar biasa. Beliau ini dulu termasuk salah satu rekan pelayanan saya Bro Riki ya. Kita pelayanan ya dari desa ke desa, ngangkati bareng yuk drum. Saya waktu itu drummer, beliau basis. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu lagi Bro Riki. Ya, Bro Riki habis sembuh dari sakit, Bapak Saudara. Saya percaya Pak Mutako. Minggu lalu Roh Kudus gerakin saya, siapa yang hari ini datang dengan sakit? Pak Mutako bilang, angkat tangan, dasku ngeluh ya tuh. Apa datang itu dasku ngeluh gitu kan. Enggak apa-apa ya, hari ini kita bahasa Jawaan ya. Pak Mutako bilang, sudah sembuh? Saya tanya, 80%. Sampai rumah pasti sembuh total. Sembuh total Pak Mutako ya? Total ya? Langsung telepon Pak Santo ya? Luar biasa. Bener toh? Kan sampean telepon Pak Santo katanya. Tapi sembuh total Pak ya? Sembuh total. Nah, saya tahu bahwa it's time to healing. Ini waktunya gereja menyembuhkan banyak orang. Ini waktunya Yesus akan menyatakan mujizatnya bagi banyak orang. Supaya lebih lagi jiwa diselamatkan. Kok gak ada yang amin? Supaya lebih lagi. Saudara, negeri kita yang sakit ini, saya percaya disembuhkan oleh Tuhan. Tugasnya siapa? Saudara dan saya. Amin. Nah, mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Balik Mas. Jadi ahli Taurat udah nunggu Yesus, ngamat-ngamati Yesus. Mau bikin apa dia di hari Sabat ini? Pasti nggak boleh. Orang yang bikin mujizat, orang yang doain orang di hari Sabat sesat, gitu kan? Hari ini kan didik sesat, didik sesat. Oh, hamba Tuhan sembuhin orang sesat, gitu kan? Sesat aja kabeh itu. Nah, Bapak Saudara, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, Yesus bilang gini, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Baru mereka diem. Setelah ditanyain lebih baik mana? Nyembuhin atau membunuh? Saudara, ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu.
dan ia mengulurkan tangannya. Maka apa Bapak Ibu? Sembuhlah. Sembuhlah tangannya. Lalu keluar orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Bapak Saudara, Yesus sudah ditunggu memang. Ditunggu, dicari kesalahannya. Nah, masuk perikop kedua, kalau Anda bawa Alkitab manual, perikopnya begini. Setelah Yesus sembuhin orang yang separuh, mati separuh tangannya, baru dikatakan begini. Markus mencatat apa yang dilakukan Yesus. Yesus menyembuhkan apa? Banyak orang. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, akhirnya tersiar dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, Yordan, Tirus, Sidon. Banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar apa yang segala yang dilakukan Yesus. Nah, ayat 9, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak kepadanya hendak menjamahnya. Nah, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Bapak Saudara, setan pun tahu. Setan pun disuruh Yesus, kamu diam. Bapak Saudara. Nah, Yesus menyembuhkan banyak orang hari itu. Saudara dikasih Tuhan, saya mau bagikan lagi bahwa Markus mencatat di Markus 5. Kita beralih ke Markus 5. Saya percaya hari ini saya mau back to Bible. Apa yang saya sampaikan, saya mau kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Saya percaya bahwa apa yang Alkitab catat, apa yang Alkitab katakan itu bahwa semuanya tertulis, menulis apa yang Yesus kerjakan. Amin. Nah, habis itu di pasal 5, Yesus ketemu orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Dan waktu belum sampai ke Gerasa, perikopnya mencatat bahwa Bapak Saudara dihadang. Ya, dia dihadang oleh di danau Galilea, dia dihadang Bapak Saudara oleh badai. Percayalah, waktu memang kita ini mau disembuhkan Tuhan, kita ini mau mengalami sesuatu yang baik, pasti roh jahat nggak terima gitu kan. Di alam roh itu terjadi gema gitu kan Saudara. Nah, setan tahu bahwa Yesus mau melepaskan, mau menyembuhkan orang yang gila Bapak Saudara. Pasal yang kelima. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Dari pekuburan menemui dia, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya Bapak Saudara. Bla 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 bla. Dan saking banyaknya setan, sama-sama katakan saking banyaknya. Karena yang ngerasuk dia bukan satu setan, Bapak Saudara. Makanya begini, ini penting Bapak Saudara. Ini catat Anda yang penting. Setan itu tahu struktur. Setan itu tahu struktur. Makanya kan peperangan Paulus bilang ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah, penguasa, penghulu di udara. Setan tahu struktur. Saudara, makanya
setan tahu orang-orang yang tidak berada dalam tudung itu dihabisi pasti. Orang yang sendirian, orang yang nggak punya komunitas, apalagi orang yang nggak ada yang mendoakan. Makanya beberapa waktu yang lalu saya bilang, minggu lalu ya, orang yang didoakan sama orang yang nggak pernah didoakan beda hasilnya. Keluarga yang didoakan, anak-anak yang didoakan, suami istri yang didoakan, saya percaya hasilnya pasti beda. Dan saya percaya dalam komunitas kita cool, dalam gereja ini saya percaya Anda berada dalam sebuah tudung. Dan setan tahu, setan nggak bisa ambil saudara. Kalau saudara berada dalam sebuah tudung. Kemarin saya cari arti kata tudung itu begini. Tudung itu bagian dari akar yang melindungi. Sama-sama katakan bagian dari akar yang melindungi. Jadi saudara kalau ada dalam sebuah tudung, saudara akan terlindungi. Amin. Ketika saudara berada dalam tudung juga, fungsi tudung itu selain melindungi tumbuhan, akar dari tumbuhan, fungsinya adalah bisa mengambil sari-sari makanan. Amin. Sehingga orang yang berada dalam tudung, orang itu akan terus bertumbuh. Amin. Saudara harus berada dalam sebuah tudung. Ada pemimpin rohani. Saya berada dalam coveringnya Parisa Solihin. Dan Parisa Solihin berada dalam covering Pastor Niko, Pak Niko Nyotoro Harjo. Dan saya percaya setan pasti, saudara, berada dalam sebuah tudung. Saya percaya orang berada dalam sebuah tudung, setan pasti nggak berani. Amin. Dan saya percaya orang ini kenapa dirasuk? Karena sendiri. Makanya saudara jangan senang menyendiri. Amin. Amin. Ya, sudah senangnya menyendiri, nggak pernah bergaul dengan hadirat Tuhan, nggak pernah baca firman. Itu setan bisa masuk pikiran-pikiran sih nggak ngena gitu saudara. Mengacaukan Anda. Amin. Tetapi ketika saudara berada dalam sebuah tudung, berada dalam sebuah otoritas, berada dalam sebuah komunitas, saya percaya setan mau masuk gak berani. Saya pernah dengar sebuah kesaksian, Pak Robinson kayak menyampaikan ya. Ada seorang anak muda, dulunya memang senang topo di kerajaan Majapahit gitu kan. Senang topo di kerajaan Majapahit, sesuatu kali anak muda ini dikejar-kejar oleh roh jahat, ribuan jumlahnya, pakai tentara, ya Pak Robinson ya, pakai baju tentara kerajaan Majapahit. Ini anak ini dikejar, karena kenapa? Bapak saudara, keluarganya, bapaknya dan ibunya, ya semua keluarganya lah, itu senang memperadakan persekutuan. Jadi anaknya dikejar terus. Dan ketika anaknya sekolah, waktu itu di TSOA, Pak Robinson waktu nyampein, anak ini bilang, siapa ya? Mana Pak Robinson ya? Iya. Pada waktu itu di TSOA, Pak Robinson, anak ini datang kepada, waktu itu Pak Petrus Agung ya. Baru setan bilang, tudung gitu kan. Siapa yang di atasnya? Petrus Agung. Saudara, sehingga anak ini pun didoakan dan gak pernah dikejar-kejar lagi oleh kuasa jahat itu. Bapak saudara, kalau engkau berada dalam sebuah tudung, otoritas, sebuah kepemimpinan rohani, saya percaya pemimpinmu itu pasti doakan saudara. Amin. Bapak saudara, pasti Anda tak doakan. Amin. Tak doakan terus. Nah, akhirnya Yesus tahu bahwa setan pun sendiri, kami itu legion. Sebab yang merasuki itu enggak 1-2 setan, banyak, kami ini legion. Mereka minta izin, oke, aku akan cabut dari orang ini, tapi kemana gitu kan? Terus dilihat, ada babi banyak, gak apa-apa ya, Yesus gak apa-apa ya, amit, nyuwun sewu, masuk ke babi itu. Akhirnya babi itu terjun ke danau dan mati semua, dan gempar berita Yesus. Nah, ini sebuah hal yang baik. Ayat 19.
Yesus tidak memperkenankannya setelah orang ini sembuh. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Artinya orang ini sembuh mau ikut Yesus. Kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah apa? Kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana apa Bapak Ibu? Iya. Saya percaya hari ini kalau saudara datang dengan sakit, Tuhan sembuhin saudara. Yesus bilang gini, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana apa? Ia telah mengasihani engkau. Yang hari ini saya percaya banyak akan dijamah, ditolong, disembuhkan Tuhan. Amin. Yesus bilang, pulang ke rumahmu, kasih tahu orang kampungmu bahwa Yesus mengasihani aku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saya ini banyak melayani orang Bapak Ibu, ya banyak melayani orang setelah sembuh menengahi Bapak Ibu, ya menengahi, epok-epok waras dewe kok, ngombe obat, Bapak Ibu. Tapi orang ini aja tahu, Yesus bilang kasih tahu orang kampungmu, beritakan bahwa Ia telah mengasihani aku. Amin. Saya percaya Anda yang disembuhkan siang hari ini, kasih tahu ke keluargamu, kasih tahu ke orang kampungmu, Yesus mengasihani aku. Amin. Ojo meneng wae, bilang sama-sama ojo meneng wae. Ya toh, lek pas susah gitu kan, wah aku ngene, tapi lek seneng lali ya Pak Ferry ya. Pak Gem, aku loro, aku wis utangku akeh, ya apa iki? Omahku ape kedol. Kita doain dalam nama Yesus, sembuh, dipulihkan, diberkati apa? Lali. Sama-sama katakan lali. Lali. Lali itu kata kerja atau kata sifat ya? Lihat toh. Apa iki? Wih, kita doakan sembuh lali. Lebih memilih ke mall daripada ke gereja. Ya nggak apa-apa kalau gerejanya di mall, habis ke gereja makan-makan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kayak kita ini kan, ya kan, Anda sudah ke mall kemana-mana, kemana kemarin CSDW ya Pak Ferry ya, kita kemarin sudah berani kemana-mana. Datang ibadah, enggak, di COVID gitu kan. Datang ibadah, enggak. Aku mulai mati sobat sing tanggung jawab. Lah jelas-jelas Anda sudah sampai keluyuran kemana-mana. Ke mall pakai celana pendek ini kan. Wis foto ngenang ini. Aku ndelok ngene diupload ngono Bapak Saudara. Aku bilang Tuhan ampuni. Loh iya toh, ngono diupload. Aku bilang, oh ini gak eling biyen ditolong Tuhan. Amin. Anda siang hari ini yang ditolong Tuhan, kasih tahu orang kampungmu, kasih tahu orang banyak, Yesus mengasihani aku. Amin. Anda di sini siang hari ini, Anda itu untuk jadi jawaban, Bapak Ibu, untuk jadi jawaban. Apalagi hari-hari ini banyak orang susah, Bapak Ibu, orang susah. Saya percaya mereka perlu Tuhan Yesus. Amin. Nah. Di sebuah perikop di pasal 5. Setelah Yesus menyembuhkan tadi banyak orang yang tangan kanannya mati sebelah, ya Bapak Saudara. Nah, saya membaca sebuah perikop, ini bagus sekali. Dikatakan ayatnya yang ke-21. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat, Bapak Saudara, kepala rumah ibadat, kepala sinagog. Hari ini kalau saya mau bilang pendeta atau mungkin gembala. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan
sedang sakit. Yairus tersungkur di kaki Yesus. Sebab Yairus tahu bahwa hanya Yesus yang bisa sembuhkan anaknya. Dan ia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Hampir mati Bapak Saudara, tapi masih belum mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adakah hari ini orang tua yang, Anda mungkin orang tua yang mempunyai pergumulan berat dengan anak, dengan apa, saudara lah apa. Terlebih dengan anak siang hari ini. Seperti Yairus. Saya percaya siang hari ini datang kepada Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Bilang begini, Tuhan kasihani anakku, kasihani aku. Anakku hampir mati, mungkin belum nggak mati secara jasmani, rohaninya hampir mati. Siang hari ini datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya pergumulan, kayak enak lo angkat tangan rasanya ya tuh. Gak usah angkat tangan lah. Dalam hati ya, Tuhan itu aku yang disebut Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desaan. Bapak Saudara. Nah, di dalam Tuhan Yesus mau menuju ke rumah Yairus, Bapak Saudara, padahal orang banyak berbondong-bondong desak-desaan, adalah di situ perempuan apa? Yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Enak atau enggak Bapak Ibu? Hah? Bapak Saudara, 12 tahun. Saya percaya bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang panjang. Kalau Anda mempunyai perempuan 12 tahun sakit pendarahan, itu mungkin pembalutnya sudah Indomaret ya Ibu. Di kelompok, betul apa enggak? Sudah capek. Dikatakan ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Bukan satu kali. Datang kepada orang pinter A. Ya kan? Karena saking pinginnya sembuh. Oh nang kono dukun sakti. Nang kono dukun sakti, datang ke dukun A, dukun B, datang ke orang pinter A, orang pinter B. Karena dia dikatakan berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya habis. Nothing, nggak punya uang. Bapak Saudara, nggak punya uang. Ya mungkin ya sudah ke dokter juga. Ya kan? Kalau istilah orang Jawa kan sekarang terkun, ya dokter, ya dukun gitu Saudara. Habis. Saya berdoa, Anda jangan pernah datang ke orang pintar. Karena mereka nggak pintar kok. Benar, nggak usah datang. Oh, gurung mari, udahlah. Kemarin firman Tuhan, nantikanlah Tuhan, ikuti jalannya. Kalau Anda belum sembuh, nanti Tuhan. Sabar roh ngenteni Tuhan. Amin. Karena begini, waktu Anda datang ke dukun orang pintar, saya percaya setan gak pernah kasih gratis. Setan pasti tuntut sesuatu. Anda gak ngerti, dukun itu punya perjanjian. Di alam roh dia punya perjanjian dengan setan. Gak pernah setan kasih gratis, pasti ono embel-embele. Gak tiba anakmu, tiba putumu, tiba yang lain-lain. Amin. Jangan pernah datang ke orang pintar. Karena mereka enggak pintar. Datang kepada Yesus. Mereka berulang diobati enggak sembuh. Uangnya habis, miliknya habis. Firman Tuhan mencatat, namun sama sekali enggak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saya percaya orang ini keadaan sudah memburuk. 12 tahun yuk sakit pendarahan. Saya percaya mungkin tubuhnya sudah kurus kering. Jalan aja tertatih-tatih. Jalan aja sudah kayaknya mungkin gak kuat. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan
menjamah jubahnya. Dia bilang begini, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, apa? Aku akan sembuh. Bapak Saudara, hari ini saya bagikan sesuatu yang simpel aja untuk menghampiri Yesus. Anda cukup percaya. Saya enggak bagikan teologi yang sulit, enggak, percaya toh. Perempuan ini percaya asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Siang hari ini engkau yang datang dengan sakit, Bapak Saudara, atau yang di rumah yang lagi sakit, engkau yang nonton online live streaming ibadah hari ini, saya percaya apapun sakit penyakitmu, hampiri Yesus dengan percayamu. Hampiri Yesus dengan percayamu. Perempuan ini bilang, tak jamah jubahnya tok sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga, apa Bapak Saudara? Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya percaya kalau orang sudah sembuh pasti terasa. Terasa apa? Badannya pasti enak, seger. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ayat 30 ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desaan dekatmu. Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Bapak Saudara. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Bapak Saudara, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, apa? Hai anakku, imanmu yang menyembuhkan itu imanmu. Amin. Imanmu. Hari ini bukan saya yang menyembuhkan Anda, saya percaya Anda cukup datang pada Tuhan Yesus, hampiri Dia. Imanmu yang menyembuhkan. Iman saudara. Saya terusin. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Wis mari, wis mati, apa diapakno maneh. Enggak ada gunanya. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Catat baik-baik. Ini penting. Ini rema, ini kunci. Kemarin saya khotbah tentang kunci. Next mas. Anda lihat. Yesus apa? Anda nggak ngikuti. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Jangan sering dengar kata orang. Jangan sering dengar. Sebab kalau perkataan orang sudah mulai Anda dengarkan, imanmu lemah. Jangan dengar. Manusia itu mesti cenderungnya ngelemahin. At least orang terdekatmu lah. Pasti ngelemahin ada. Lu kon wis koyok ngene. Ini dikatakan artinya mungkin yang datang pada waktu itu full timernya Yairus ya. Full timernya bilang, pendeta, Pak Gembala, kasep, sudah mati, nggak ada yang perlu diurus lagi. Tapi ingat, Yesus tidak mendengarkan perkataan orang. Mereka gak digubris. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, apa? Jangan takut.
Anda ngikuti. Saudara, memang loh, kalau kita ini belajar firman kadang apa gitu susah fokus gitu kan. Tapi ya apa yang ngenteni oleh duit fokus kira-kira. Krungu kabar, waduh, bareng ini cair, fokus gitu. Amin, saya harap Anda siang hari ini fokus. Saya minta begini, ada di antara orang yang siang hari ini datang yang kuat. Artinya bukan mau tak ajak pancu ya pecah gitu kan saudara. Saya ya kuat kalau pancu saudara. Artinya siapa yang kuat? Sing awake gede. Pak David ini kapan hari pancu sama saya lumayan tenaganya. Ya wis, ya kan lumayan. Apa Pak David? Atau mau yang lebih kuat Pak Nanang? Pak Nanang? Gak usah wedi corona Pak gitu kan. Pak David? Nah, maju ke depan, Pak. Wis wani pancu mbak aku menyedak aku mosok gak wani gitu. Puji Tuhan. Ya, ini Pak David, namanya Pak David loh. Gede saudara, masa aku ini kan. Pasti kuat. Karena kenapa tahu saya kuat? Kemarin junjung 2 galon. Iya toh? 4 galon mek ngene tok saudara. 2 galon. Oh, 2 galon. Kuat wong iki Mas saudara. Atau sekalian sorry Pak Michael, mesisan itu. Ini kuat itu kan. Kemarin pancu sama saya kuat itu. Pak Michael enggak apa-apa tak bro. Bro enggak apa-apa ya. Ayo please. Saya percaya saudara, apa yang dikatakan orang itu akan mempengaruhi percayamu kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, Yesus gak menghiraukan. Sebab ketika orang ngomong saudara, istilahnya saudara Ramesi itu apa nak ya? Sudah ada dalam pikiranmu, pasti akan terucap ya. Iya ya, aku lemah, aku gak mampu, aku sakit, aku susah. Saudara, berdiri 2 orang kuat di depan saya, saudara. Nah, saya minta Pak David, ini loh gue saudara, kuasa percaya, kuasa iman, kuasa perkataan Anda, saudara. Pak David, rentangkan tangan, Pak David. Ya, tahan yang kuat. Pak David, bilang Tuhan Yesus hebat, aku kuat, aku sehat. Tuhan Yesus hebat, aku kuat, aku sehat. Ya. Sekarang bilang, aku lemah, aku sakit. Aku lemah, aku sakit. Yesus gak hebat. Yesus gak hebat. Pak Michael. Iki sing luwih kuat, saudara gak percaya, biar di zoom. Pak Michael. Ngene no. Bilang, Yesus hebat, aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Yesus hebat, aku kuat, aku sehat, aku diberkati. Sekarang bilang, aku lemah, aku sakit, Yesus gak hebat. Bener Pak? Iya, kerasa ya? Ini kuat loh saudara, pancung ya aku ini ulet loh saudara. Nggak percaya, siapa yang lebih kuat lagi mau nyoba? Waktu Anda dengarin perkataan orang, itu akan melemahkan iman, melemahkan percayamu. Bisa kembali, thank you Pak David. 2 orang kuat.
Ini Yesus pun tahu, ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus. Yesus tahu kalau dia diikuti oleh murid-muridnya yang masih imannya, percayanya kurang, bisa nggak terjadi mujizat Bapak Saudara. Makanya hanya dia ajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, first layernya, orang dekatnya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini nggak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bapak Ibu Saudara, percaya. Bapak Saudara, hampiri siang hari ini dengan percayamu. Amin. Mungkin Anda yang sudah berdoa lama, dengan penyakitmu, dengan pergumulanmu belum dijawab, saya percaya it's time to healing. Ini waktunya Tuhan melawat Anda. Amin. Saudara, Pak Hong C, walaupun keadaannya kayak ngono, luar biasa loh beliau ini. Terus sampean bertahan berang tahun Pak Hong C? 5 tahun, cuci darah seminggu 2 kali atau 3 kali? Bertahan. Biasanya cuci darah itu 2 tahun itu hebat juga. 2 tahun itu biasanya lek kuat, lek gak kuat bablas. Tapi 5 tahun. Hampiri siang hari ini Pak Ong Cai, Tuhan Yesus dengan percayamu. Walaupun mungkin saat itu tubuhmu sudah lemah, seperti perempuan sakit pendarahan 12 tahun, saya percaya itu dadal duel. Sama-sama katakan dadal duel. Itu dadal duel. Bahkan orang berkata najis, 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 kamu najis. Dinajis-najisin orang. Saya pernah baca bukunya seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth, yang Pak Robinson kasih tahu. Saya baca bukunya. Beranilah percaya. Ya, kok saudara mungkin berkata, Pak, itu kan Yesus, itu kan Paulus, itu kan Petrus. Saudara, waktu itu saya dengar dari beberapa orang, gak bisa mujizat itu terjadi lagi. Itu kan Petrus, itu kan orang-orang yang bersama Yesus. Kita sudah jauh dari zamannya Yesus. Smith Wigglesworth. Ya saudara, bangkitin orang mati itu bolak-balik. Percaya. Percaya. Hampiri dia dengan percayamu. Amin. Bahkan ketika istrinya mati, sudah dalam peti mati, tumpang tangan, bangkit Bu Saudara. Tak silih buku ya. Istrinya bangun, lapo kamu itu suruh aku bangkit. Aku itu sudah senang ketemu Tuhan. Ya wes aku tak pamit, blek tuh rumahnya Bu Saudara. Hampiri dia dengan percayamu. Sama-sama bangkit berdiri. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan
kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi hampiri dengan percayamu. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin. Kau hadir, Hampiri dia dengan yakin, dengan percaya. ku rasakan Jangan dengar kata orang. kau terbakar. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji. Katakan sungguh besar kau Yesusku. Sungguh besar. Sanjung dia siang hari ini. Sembah Yesus. Haleluya. Hatiku menyembah. Katakan kau besar Tuhan. Kau besar. Oh, segenap hatiku, segenap hatiku memujimu. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Yes. Segenap hatiku menyembah. Mbahmu, Kau besar. kau besar, kau besar, Kau besar. kau besar. Oh, ku yakin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau Yes, yes. nyata di sini. Hampiri dia dengan percayamu. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, terjadi di sini. Kemenangan, kelepasan, pembebasan. Oh, mari sembah Yesus, agungkan Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh Yesus, oh belas kasihan-Mu siang hari ini Yesus, belas kasihan-Mu siang hari ini Tuhan. Jamah umat-Mu yang sakit, jamah yang lemah, jamah yang terikat siang hari ini, di dalam nama Yesus.
Anda yang live streaming di rumah dengerin firman Tuhan ini, saya mau berkata, jangan dengerin kata orang. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jangan dengerin sesuatu yang melemahkan. Percaya siang hari ini apapun penyakitmu, Tuhan sanggup, Yesus sanggup sembuhin Anda. Yesus sanggup. Saya ingin doain yang di online di rumah dulu. Hari ini apapun yang anggota tubuhmu yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Taruh. Dengan percaya. Seperti perempuan sakit pendarahan berkata, asalku jamah subahnya saja aku sembuh. Yesus yang sama. Yesus yang sama. Oh, Raja yang sudah memerintah, Raja yang menang atas maut. Dan 2000 tahun yang lalu dia sudah menanggung penyakitmu di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan, engkau sudah disembuhkan. Engkau yang mati tanganmu sebelah, engkau yang kanker usus. Teman-teman yang ada di Denpasar yang hari ini engkau sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saya percaya Anda pasti disembuhkan. Dan Yesus berkata, pergi ke kampungmu, pergi ke saudara-saudaramu, kasih tahu Yesus mengasihani aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini time to healing. Berapa bulan ini Tuhan kami mengerang. Kami penuh dengan tekanan, kami susah. Mungkin oleh tekanan ekonomi, mungkin oleh tekanan yang berat. Siang hari ini aku berdoa ada kelepasan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kuk yang bukan berasal dari Tuhan Yesus, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keputusasaan, setan kau sering menawan engkau dengan keputusasaan. Bahkan ada orang yang lemah dan putus asa dan ingin bunuh diri. Roh Kudus katakan, aku ingin Tuhan. Engkau itu ada apa enggak sih Tuhan? Yang hari ini Yesus mengasihanimu. Yesus mengasihanimu. Yesus mengasihanimu. Datang kepada Tuhan Yesus. Tersungkur. Tersungkur. Anda yang hari ini yang mungkin Anda datang dengan pergumulan apapun. Anda bisa maju ke depan. Tersungkurlah di kaki Tuhan Yesus yang hari ini. Anda bisa maju ke depan. Jangan jaim. Atau kalau Anda masih sungkan, Anda bisa angkat tangan di tempat. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Saya silakan hamba-hamba Tuhan. Pak Robinson mungkin di atas, Ibu Ruth yang di bawah. Hamba-hamba Tuhan dan pendoa. Ada Bu Ratna juga, enggak apa-apa, mungkin bisa. Anda yang datang dengan sakit. Haleluya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya.
membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Katakan asal percaya saja, Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya. yes, bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu siang ini. Bilurnya membawa asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Yes, bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus tertolong. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, terjadi kemenangan siang ini. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi saudara yang siang hari ini yang offline, yang mungkin saudara datang dengan sakit, dengan apapun, taruh tangan kananmu di dada, atau taruh bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya merasa ada kuasa Tuhan yang kuat siang hari ini. Setiap kali ketika saya doakan orang sembuh, saya merasakan tangan saya ada kuasa aliran listrik yang kuat. Dan siang hari ini saya merasa taringan saya dialiri aliran listrik yang kuat. Oh, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terus. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
berdoa biar matamu siang hari ini melihat lagi. Aku berdoa glaukoma, matamu yang tidak bisa melihat karena penyakit gulamu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta kelopak mata yang baru. Aku minta Tuhan, di surga banyak kelopak mata yang baru. Oh, ampuni dia Tuhan. Sembuhkan dia. Sembuhkan dia. Biar tubuh ini menjadi kuat. 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 Yes. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Yes. Menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk. Oh, aku minta anggota tubuh yang baru di surga. Banyak anggota tubuh yang baru. Kau kirim malaikatmu Tuhan. Ganti anggota tubuh yang rusak ini dengan yang baru dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak Belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Darahnya menyembuhkan. setiap lidah, suku Alami Tuhan. Yes. semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Tuhan, aku berdoa buat namanya Yesus. Darahnya menyembuhkan Aku juga minta anggota tubuh yang baru. Ginjalnya yang rusak Tuhan. Siang hari ini Kau ganti dengan anggota tubuh ginjal yang baru. Aku minta ginjal yang baru di surga Kau kirim dalam nama Yesus. Malaikatmu mengirim anggota tubuh yang baru. Aku berdoa, ya sembuh dalam nama Yesus.
lepaskan dari setiap pengaruh kuasa gelap. Beberapa tahun yang lalu Tuhan, lepaskan. Suku bangsa, semua makhluk dan ular, berikan diri, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus Tuhan, haleluya. Ada Bu Yuli dengan anaknya yang sakit. Ada? Bu Yuli bisa ke sini? Yes. Apa-apa aman kok. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Naik aja Bu, nggak apa-apa Bu, naik Bu, nggak apa-apa, naik. Nggak apa-apa, aman. Bawa anaknya aja, bawaannya. Yes. Engkau lihat ibu ini Tuhan. Hati seorang orang tua yang rindu anaknya disembuhkan. Tuhan, Yesus, aku sebagai orang tua sama seperti Yairus. Ketika aku melihat anakku sakit, aku sangat sedih, Yesus. Dan ibu ini siang hari ini dengan kesedihannya dia berlutut, dengan kesedihannya dia datang kepadamu Yesus. Sembuhkan Noel Yesus. Kau dengar seruannya, dia tersungkur di kakimu Tuhan Yesus. Berapa tahun dia berdoa buat anak ini. Oleh imanmu ibu, oleh percayamu ibu, oh anakmu akan disembuhkan. Yes. Jesus, Tuhan sembuhkan anak ini Tuhan. Beri belas kasih-Mu dalam nama Yesus. Yes. Segala yang terbaik dalam hidupku aku impartasikan atas anak ini.
Engkau akan tumbuh menjadi anak yang normal. Roh, jiwa dan tubuhmu akan kuat. Tubuhmu akan kuat. Semakin bertambah hikmatnya dan kuatnya. Engkau akan bertumbuh dengan kuat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan anak ini. Yes. Dan aku percaya anak ini menangkap dengan rohnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Noel, aku berkata kamu akan berjalan dan melayani Tuhan. Supaya kamu memberitakan keajaiban Yesus yang besar dan ajaib. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Setiap kutuk keturunan aku patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan aku patahkan dalam nama Yesus. Kuk yang bukan berasal dari Yesus aku patahkan dalam nama Yesus. Kau berkati Noel Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa tubuhmu akan bertumbuh dengan kuat. Tubuhmu akan sehat. Dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat dalam nama Yesus. Yes. Berapa waktu yang lalu waktu aku datang ke rumah Bu Yuli, masih belum lincah gini Bu ya, tapi dia lincah. Aku percaya rohnya menangkap. Dalam nama Yesus, kuat, semakin kuat. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia senang Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bu Yuli percaya ya. Gak usah dengerin kata orang. Orang bilang kamu gini, anakmu gini. Orang bilang gini, keluargamu gini. Yes. Iya. Gak usah sakit hati lagi ya, gak usah pahit lagi. Tuhan. Yes. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Engkau besar. Engkau besar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntutku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu. Engkau besar. Katakan Engkau besar Tuhan. Engkau besar. Lebih lagi kita mengangkat tangan di hadapan-Nya. Bersyukur sebab Kau ajaib. Kau tuntutku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janji-Mu dan bawaku masuk dalam janji-Mu Tuhan. Masuk dalam janji-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Dan bawaku masuk dalam janji-Mu. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang luar biasa.
Sungguh Engkau sudah menuntun kami dan membawa kami kepada kegenapan janji-janji-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah datang di tempat ini. Kami percaya semuanya Tuhan akan mencapai apa yang Kau janjikan. Tuhan, rebut hati kami, Tuhan lingkupi hati kami, biarlah penuh dengan belas kasihan. Dan setiap kami yang mengalami sakit sudah sembuh total dalam nama Yesus. Setiap kami yang terikat sudah terlepas dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa-Mu ajaib dan luar biasa. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapannya. Dengan penuh iman, Dia hadir di tempat ini. Dia akan memberkati-Mu. Diberkati engkau di kota, diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu. Hubungan suami istri akan semakin penuh dengan cinta kasih mesra. Terima kasih, oh terima saat ini kasih Tuhan mengalir atas rumah tanggamu, atas usaha pekerjaanmu, atas sekolahmu. Di dalam nama Yesus, terima berkat dari Allah Bapa kita. Yang percaya sudah terima, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya.